Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Umatal Islam, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya masa muda merupakan masa yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Masa muda, masa-masa di dalamnya banyak kekuatan, masa kecerdasan, masa di dalamnya penuh dengan keistimewaan. Maka oleh karena itu kita tidak heran kalau di dalam Al-Quran, di dalam hadis juga banyak menyebutkan tentang masa muda, tentang bagaimana kedudukan asy-syababah, kedudukan masa muda di dalam agama Islam. Maka umat al-Islam, ketahuilah bahwasanya masa muda merupakan masa yang sangat penting di dalam agama Islam. Maka hendaklah para pemuda dan para pemudi memperhatikan hal tersebut agar jangan sampai disia-siakan masa muda yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat al-Islam, ketahuilah bahwasanya masa muda itu masa yang sangat penting, masa yang memiliki peran yang sangat penting di dalam agama Islam. Di antaranya adalah bahwasanya masa muda merupakan masa yang menunjukkan kenikmatan yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak orang yang lalai dan yang lupa terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Mereka mengira bahawa masa muda yang diberikan oleh Allah sia-sia begitu saja, padahal ia merupakan nikmat yang sangat agung, yang wajib untuk kita syukuri, yang wajib untuk kita jaga, untuk kita syukuri di dalam kehidupan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan masa tersebut, masa yang sangat gemilang sehingga kita mampu untuk melaksanakan berbagai macam hal. Karena Allah berikan kita kekuatan fisik, kekuatan hati, kekuatan akal pikiran. Umat al-Islam, maka jadilah para pemuda, para pemudi yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, khususnya nikmat masa muda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat al-Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Allah mengatakan, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin." Allah menjelaskan bahwasanya ketika Allah mengatakan kami telah wasiatkan, perintahkan kepada semua manusia anak cucu Bani Adam, hendaklah mereka ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Apa sebab? Karena orang tua sudah letih, susah payah mengandung, dan juga merawat dan membesarkannya. Kemudian ketika mengandung sampai melahirkan, selama 30 syahra, 30 bulan atau 2 tahun, 2,5 tahun lamanya, orang tua mengandung kemudian menyapi sampai membesarkannya, 30 syahra. Sampai kapan? Sampai ia beranjak dewasa, hatta balagha 40 sanah, sampai masa muda itu sampai 40 tahun. Karena masa muda itu kata para ulama dari 15 tahun sampai menjelang usia 40 tahun, maka itulah masa-masa muda yang wajib untuk disyukuri, hatta balagha ashudda 40 sanah. Maka kalau sudah 40 tahun, banyak-banyaklah bersyukur, beristighfar, bertaubat, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyebutkan, qala auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Maka berilah anugerah kepadaku ya Allah agar aku mampu mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan kepadaku, nikmat atas kedua orang tuaku, wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tardah, dan anugerahkan kepadaku ya Allah di masa-masa muda dan juga sampai 40 tahun tersebut terus konsisten beramal saleh, amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terus bertaubat kepada Allah, dan katakanlah bahwa kita mudah-mudahan termasuk konsisten menjadi orang-orang muslimin.
Ummatal Islam, maka pandai-pandailah mensyukuri nikmat yang sangat agung ini, yaitu nikmat waktu dan masa muda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ummatal Islam, kemudian di antara keutamaan dan pentingnya masa muda di dalam agama Islam adalah bahwasanya masa muda tersebut masa yang sangat gemilang, maka pandai-pandailah menjaganya, memanfaatkannya, dan jangan disia-siakan. Karena orang yang menyia-nyiakan masa mudanya, maka nanti masa tuanya akan timbul penyesalan demi penyesalan. Maka sebelum menyesal, manfaatkanlah masa muda itu dengan sebaik-baiknya agar tidak menyesal di masa tua. Ummatal Islam, maka dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Igtanim khamsan qabla khams." Maka manfaatkanlah yang 5 sebelum datang yang 5. Syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihhataka qabla saqamika, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrika, masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Kemudian wa faraghaka qabla syughlika, masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Wa hayataka qabla mautik, dan masa hidupmu sebelum datang kematian atau ajalmu. Rawahu Al-Hakim dan juga Imam Al-Baihaqi. Ummatal Islam, maka masa muda harus terus kita jaga dan dimanfaatkan. Jangan sampai menyesal, karena banyak orang-orang menyia-nyiakan masa mudanya dengan hura-hura dan berpoya-poya, sehingga masa tuanya timbullah penyesalan demi penyesalan. Maka Imam Abul Attahiyah pernah mengatakan di dalam bait potongan syairnya, beliau mengatakan, "Faya laita syababa ya'udu yawman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashibu." Maka aduhai, apabila masa muda itu bisa kembali lagi sekarang, hari ini, maka pasti aku akan mengabarkan kepadanya, memberitahukan kepadanya apa yang dilakukan dan yang terjadi, yang disesali oleh orang-orang yang sudah berlanjut tua. Ummatal Islam, maka sebelum menyesal, manfaatkanlah masa muda kita agar kelak ketika masa tua kita, kita tidak menyesal sesesal-sesalnya. Ummatal Islam, kemudian yang ketiga, di antara keutamaan dan juga keistimewaan, pentingnya masa muda di dalam agama Islam adalah bahwasanya masa muda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dari Abi Barzakh Al-Aslami, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an 'umrihi fima afnah wa an 'ilmihi fima fa'ala fihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah." Dalam riwayat yang lain, wa an syababihi fima ablah. Rawahu Tirmidzi. Nabi bersabda bahwasanya tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba kelak pada hari kiamat, melainkan sebelum akan ditanya kepadanya tentang 4 perkara. Yang pertama, tentang umurnya, untuk apa ia habiskan di dunia. Kemudian tentang ilmunya, untuk apa ia amalkan, apakah dia amalkan atau tidak ilmu yang sudah ia pelajari, yang ia tuntut. Kemudian yang ketiga, hartanya, dari mana ia peroleh dan kemana ia salurkan dan belanjakan. Kemudian yang terakhir, tentang masa mudanya, tentang kesehatannya, untuk apa ia habiskan selama masa muda tersebut. Ummatal Islam, maka saking pentingnya masa muda, sampai-sampai di akhirat kelak akan dipertanyakan masa muda tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menanyakan masa kecilnya, Allah tidak menanyakan masa tuanya, masa senjanya, tapi yang dipertanyakan nanti oleh Allah pada hari kiamat adalah wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya, untuk apa ia habiskan selama di dunia. Ummatal Islam, maka mari manfaatkan masa muda kita dengan sebaik-baiknya agar kita mampu nanti menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita selama di dunia benar-benar berusaha dengan semaksimal mungkin memanfaatkan usia muda kita. Ummatal Islam, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, di antara keistimewaan, keutamaan dan pentingnya masa muda di dalam agama Islam adalah bahwasanya masa muda tersebut masa keemasan, masa yang gemilang, masa kekuatan. Maka tidak boleh seorang pemuda pesimisme, tapi seorang pemuda tersebut harus kuat, harus optimisme,
harus betul-betul berjuang, memperjuangkan akidahnya, tauhidnya, memperjuangkan keimanannya, berjuang di dalam beribadah, ketaatan, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Allah menyebutkan di dalam surah Al-Kahfi, yaitu Ashabul Kahfi, ya, para pemuda disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah masyarakat mereka terombang-ambing di dalam kesyirikan, khurafat dan seterusnya, tapi pemuda-pemuda ini dia terus konsisten berjuang untuk mempertahankan akidah dan keimanannya. Allah mengatakan bahwasanya nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Maka kami ceritakan kepadamu tentang kabar mereka, itu para pemuda tersebut, dengan sebenar-benarnya. Apa kata Allah? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami pun senantiasa menambah bagi mereka hidayah. Umat al-Islam, ini luar biasa keistimewaan pemuda. Sampai-sampai Allah ceritakan, Allah sebutkan fityatun, para pemuda. Maka tidak ada alasan bagi para pemuda dan para pemudi kaum muslimin dan muslimah untuk pesimisme. Tetaplah optimisme, tetaplah menjadi pemuda dan pemudi kaum muslimin dan muslimah yang kuat, ya, untuk terus menegakkan tauhid, menjaga keimanan, menjaga keislaman, tidak terkontaminasi dengan berbagai macam fitnah syahwat dan juga fitnah syubuhat. Umat al-Islam, bahkan saking pentingnya peran seorang pemuda di dalam agama Islam, di dalam menjaga ibadahnya, sampai-sampai Nabi memotivasi para pemuda agar terus kokoh dan kuat berjuang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan, kata Rasulullah, yang kelak pada hari kiamat akan mendapatkan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tahukah kita di antara 7 golongan tersebut, Nabi mengatakan wasyabun nasya'a fi ibadatillah, dan seorang pemuda yang tumbuh semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi sebutkan ini? Karena jarang dan sangat langka pemuda yang terus konsisten semangat di dalam ibadah, salat ke masjid, ya, rajin kajian, ya, menuntut ilmu, berbakti kepada orang tua dan seterusnya. Kebanyakan para pemuda kita lihat, ya, berpacaran, berzina, ya, kemudian ya menghambur-hamburkan masa-masa waktunya untuk hal-hal, ya, yang tidak bermanfaat. Maka oleh karena itu Nabi pun sampai-sampai memotivasi mereka agar betul-betul nasya'a fi ibadatillah, tumbuh dan semangat di dalam beribadah kepada Allah, karena nanti ganjarannya adalah mendapatkan naungan pada hari kiamat, yang mana jarak matahari, kata para ulama, 1 mil. Ada juga yang mengatakan 1 depa. Umat al-Islam, kemudian yang terakhir yang dapat Anda sampaikan, bahwasanya keutamaan seorang pemuda atau keutamaan dan keistimewaan masa muda di dalam agama Islam adalah bahwasanya masa muda tersebut masa yang sensitif, masa yang penuh dengan ujian dan cobaan. Maka harus berhati-hati para pemuda dan para pemudi. Ana nasihati diri ana dan kita semua, tetaplah waspada, tetaplah berhati-hati, karena masa muda tersebut, ya, meskipun ia adalah nikmat yang luar biasa dari Allah, tapi di balik semua itu ada ujian demi ujian dan cobaan di dalamnya, baik ujian fitnah syahwat maupun juga fitnah syubuhat. Banyak para pemuda terlena dan terombang-ambing di dalam fitnah syahwat, ya, perzinahan, pacaran terjadi di mana-mana, sehingga para pemuda rusak dengan pergaulan bebas dan yang lainnya. Umat al-Islam, maka oleh karena itu, ya, penting untuk diperhatikan oleh para pemuda dan para pemudi, bahwasanya usia muda, ya, masa muda tersebut, ya, banyak ujian dan cobaan di dalamnya, ya, terutama fitnahnya adalah fitnah syahwat, ya, fitnah hawa nafsu. Maka oleh karena itu ada resep dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam agar para pemuda mampu terhindar dari fitnah syahwat tersebut. Di antara resep yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para pemuda, ya, bahwasanya Nabi mengatakan, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda sekalian,
ya, wahai para pemuda, wahai para laki-laki yang masih muda, yang gagah berani, maka jika kalian sudah memiliki kemampuan, ya, kemampuan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, maka apa perintah Nabi? Falyatazawwaj, hendaklah dia segera menikah, bukan berlama-lama menjomblo, ya, tapi segeralah menikah. Apakah alasannya? Nabi mengatakan fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, karena menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih mampu untuk menjaga kemaluan supaya tidak berzina, ya. Kemudian Nabi mengatakan wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija, namun barang siapa yang belum mampu nafkah batin dan nafkah zahir, maka solusi dari Nabi adalah hendaklah dia memperbanyak berpuasa, karena puasa tersebut memiliki tameng yang dapat membentengi hawa nafsunya agar tidak terjerumus ke dalam hawa nafsu, ya, kesesatan dan kemaksiatan. Ummatal Islam, maka inilah beberapa keutamaan dan keistimewaan kedudukan pemuda di dalam agama Islam. Ummatal Islam, maka oleh karena itu mari kita terus manfaatkan masa muda kita dengan sebaik-baiknya agar mampu, ya, kita menjadi para pemuda, para pemudi yang betul-betul berkualitas dan bermanfaat, sehingga kita mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Maka para pemuda, tetaplah optimisme, tetaplah berjuang, karena pemuda tersebut calon-calon pemimpin di masa depan. Sebagaimana sebuah ungkapan mengatakan, syubbanul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini adalah leader, para pemimpin di generasi yang akan datang. Maka tetaplah semangat, semoga kita mampu menjadi para pemuda, para pemudi yang betul-betul mampu untuk bersyukur kepada Allah dan mampu untuk taqarrub, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita sukses fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.